Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pada kesempatan ini kami dari mahasiswa pendidikan fisika Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini ada saya Jefferson Atamau dan teman di samping diri saya. Dan saya Indayanti Jurmana. Saya Paulus Bukit. Dan saya Angela Maro. Baik teman-teman semua, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang alat-alat optik. Di sini ada alat optik mata, ada juga teropong, dan ada juga kamera, dan masih banyak lagi alat-alat optik yang lain. Tapi di sini kami akan menjelaskan alat optik tentang mata. Di sini kita ketahui bersama bahwa di dalam mata itu ada yang namanya ini mata normal. Yang berikut ada juga yang dinamakan dengan cacat mata, yaitu cacat mata ini rabun jauh dan rabun dekat. Dan di sini rekan di sebelah saya yaitu Paulus Mukin akan menjelaskan rangkaian alatnya dan cara penggunaan daripada alat-alat ini. Kepada rekan saya berikan kesempatan. Tujuan dari simulasi ini adalah untuk melihat mata normal dan mengetahui antara rabun jauh dan rabun dekat dan cara menanggulangi cacat mata itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan alat-alat yang akan digunakan pada simulasi ini. Yang pertama, di sini ada papan yang digunakan dalam simulasi ini adalah papan khusus. Dan yang kedua ada besi. Besi ini berfungsi untuk menyangga papan. Dan yang ketiga ada gambar mata seperti ini. Dan yang keempat ada laser eye box yang telah dilengkapi dengan alat penghubung ke arus listrik nantinya. Dan yang kelima ada lensa yang pertama, lensa nomor 1, lensa yang kedua, lensa nomor 2, dan lensa yang ketiga, lensa nomor 3. Lensa yang 1 sampai 3 ini merupakan lensa mata, dan lensa nomor 4 dan 5 yang akan kita gunakan nanti merupakan lensa pembantu mata. Lensa nomor 4 merupakan lensa cembung dan lensa nomor 5 merupakan lensa cekung. Selanjutnya kita akan merangkai alat. Yang pertama, kita mendirikan atau menegakkan papan ini agar dapat berdiri tegak seperti ini. Dan kemudian besi ini kita gunakan untuk menopang papan ini agar tidak jatuh dan dapat berdiri tegak. Selanjutnya setelah papan ini berdiri, kita tempelkan gambar mata ini pada papan. Nah, gambar ini telah tertempel seperti ini. Dan kalau gambarnya sudah tertempel seperti ini, kita pasang laser ini, tempelkan laser ini pada papan seperti yang teman-teman saya lakukan. Nah, seperti ini. Kemudian kita menghubungkan
alat penghubung ke arus listrik, dan setelah dihubungkan laser akan menyala seperti ini. Nah, seperti ini, dan kita harus pastikan bahwa laser ini harus sesuai dalam artian bahwa garis yang ketiga ini harus sama lurus dengan garis hitam yang ada pada gambar mata ini. Setelah semuanya telah terpasang sesuai, selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan yang pertama. Akan dijelaskan oleh teman saya, Ina. Baik Sobat Fisika, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada mata ini, mata kita akan melihat cahaya, di mana cahaya yang terbentuk akan tepat jatuh pada retina. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mata normal. Dan lensa yang dipakai, lensa nomor 1 dan diletakkan pada garis 02. Dan akan seperti yang kita lihat bersama, ketika diletakkan lensa 1 pada O2, maka akan terbentuk bayangan yang masuk tepat jatuh pada retina. Nah, bukan mata normal saja yang dimiliki oleh kita, tetapi ada juga cacat mata lainnya yang biasa memakai kacamata. Dan selanjutnya saya akan mempersilakan kepada teman saya untuk menjelaskan cacat mata yang diderita. Seperti kita lihat bersama, ketika alat tersebut dirangkai seperti ini, maka kita akan melihat bahwa ada laser dan akan menghasilkan cahaya. Nah, di dalam mata ini terdapat garis lensa O2 dan garis O1 terdapat membantu lensa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mata normal, di mana saya akan memakai lensa nomor 1 dan meletakkan pada garis O2. Nah, setelah diletakkan lensa nomor 1 ini, maka akan terbentuk bayangan yang jatuh tepat pada retina. Pada bayangan yang jatuh pada retina ini, itu dinamakan mata normal. Nah, selanjutnya bukan mata normal saja yang dimiliki oleh setiap orang, tetapi ada juga yang menderita cacat mata seperti para penderita dibantu oleh memakai kacamata. Nah, selanjutnya untuk menjelaskan cacat mata tersebut, saya akan mempersilakan kepada teman saya untuk menjelaskan cacat mata tersebut. Oke, Sobat Fisika, seperti yang teman saya Ina sudah jelaskan tentang mata normal, ternyata manusia itu tidak hanya memiliki mata normal, tapi banyak juga teman-teman kita, banyak juga orang-orang kenalan kita yang memiliki cacat-cacat mata. Nah, berikut saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana terjadinya cacat-cacat mata itu. Seperti cacat mata kan ada dua, yaitu rabun dekat dan rabun jauh. Nah, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang cacat-cacat mata. Nah, pada cacat mata yang pertama, saya menggunakan lensa nomor 2. Oke, pada lensa nomor 2 ini saya letakkan pada garis
O2. Nah, ya. Teman-teman atau sobat fisika bisa lihat di sini bahwa bayangan yang terbentuk ketika sebuah bayangan masuk ke mata atau ketika cahaya memantulkan sebuah benda sehingga bayangan tersebut dapat masuk ke mata, itu ternyata bayangannya jatuh tepat di depan retina. Kan retinanya di sini. Ketika saya menggunakan lensa bernomor 2, ternyata bayangan yang dibentuk ketika cahaya memantulkan benda untuk masuk ke mata, ternyata bayangannya tepat jatuh di depan retina. Seperti ini. Ya, yang sobat-sobat fisika saksikan sekarang adalah seseorang yang menderita cacat mata, yaitu rabun dekat. Nah, rabun dekat di sini adalah ketika cahaya masuk ke dalam mata atau ketika cahaya memantulkan sebuah benda masuk ke mata, ternyata bayangan yang dibentuk adalah tepat jatuh di depan retina, sehingga menyebabkan seseorang tersebut menderita rabun dekat. Nah, bagaimana sehingga orang tersebut dapat melihat sebuah benda dengan jelas? Nah, itu kita dapat ketahui ketika kita menggunakan sebuah lensa pembantu. Nah, lensa pembantu yang kita gunakan di sini adalah cermin cekung. Nah, untuk lensa pembantu atau cermin cekung yang kami gunakan di sini lensa nomor 5. Nah, sobat-sobat fisika dapat lihat bersama bahwa ini adalah lensa nomor 5. Ini adalah merupakan cermin cekung. Nah, pada lensa nomor 5 ini kita letakkan di garis O1. Nah, ini adalah cermin cekung dan kita letakkan pada garis O1, pada garis pembantu untuk seseorang yang menderita cacat mata. Nah, sobat-sobat fisika bisa lihat bersama bahwa ketika lensa ini diletakkan di depan lensa mata manusia, ternyata bayangan yang masuk ke mata itu tepat jatuh pada retina. Nah, lensa nomor 5 ini atau cermin cekung ini adalah merupakan pembantu untuk seseorang yang menderita cacat mata rabun dekat. Seperti kita lihat pada kenalan kita atau orang-orang yang kita kenal, bahwa orang-orang tua, kakek nenek atau orang-orang yang sudah berumur, mereka kebanyakan menderita rabun dekat, sehingga mereka kalau membaca sesuatu itu selalu mendekatkannya kepada mata mereka. Nah, untuk mereka dapat melihat benda itu dengan jelas, mereka menggunakan cermin cekung atau kacamata cermin cekung. Nah, ini yang menyebabkan sehingga mereka dapat melihat dengan jelas, karena bayangan yang mereka lihat ketika mereka menggunakan kacamata cermin cekung adalah jatuh tepat pada retina. Nah, tidak hanya kita dapat mengetahui tentang rabun dekat saja, tapi ada satu lagi tentang rabun jauh. Nah, itu yang akan saya jelaskan berikutnya. Oke. Nah, pada cacat mata yang berikutnya, di sini saya menggunakan lensa bernomor 3. Nah, pada lensa nomor 3 ini saya kembali lagi meletakkannya pada garis O2. Nah, ini teman-teman bisa, sobat-sobat fisika yang di rumah bisa lihat bersama bahwa ini saya letakkan pada garis O2. Dan ternyata bayangan yang masuk ke mata ternyata jatuh di belakang retina, tepat jatuh di belakang retina. Nah, ini sobat fisika bisa saksikan bersama bahwa ini bayangan yang jatuh atau masuk ke mata adalah tepat jatuh di belakang retina. Nah, ini yang disebut dengan rabun jauh. Atau bayangan ketika cahaya masuk ke mata atau ketika cahaya memantulkan sebuah benda masuk ke mata pada seseorang yang menderita rabun jauh, ternyata bayangannya yang masuk tepat jatuh di belakang retina. Nah, hal ini yang menyebabkan seseorang menderita rabun jauh. Nah, bagaimana sehingga orang tersebut dapat
melihat sebuah benda dengan jelas. Nah, itu saya di sini saya menggunakan lensa nomor 4. Nah, pada lensa ini saya letakkan di garis O1 pada lensa pembantu. Nah, sobat-sobat fisika bisa saksikan bersama bahwa ketika lensa cermin ini disebut dengan cermin cembung. Nah, ketika cermin cembung diletakkan di depan dari di garis O1, ternyata bayangan yang dibentuk tepat jatuh pada retina. Ya, jadi cermin cembung dapat membuat seseorang yang menderita rabun jauh dapat melihat sebuah benda dengan jelas, atau bayangan yang masuk ke dalam cahaya yang mengenai sebuah benda sehingga bayangan yang terbentuk atau masuk ke mata itu dapat terlihat dengan jelas kalau seseorang yang rabun jauh memakai sebuah cermin cembung. Oke, sobat fisika, itu yang dapat saya sampaikan kepada sobat fisika semua yang ada di rumah, bahwa ada mata normal dan juga ada cacat mata. Nah, cacat mata di sini ada dua, yaitu rabun dekat dan juga rabun jauh. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman saya. Baik, kiranya apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, apa yang sudah didemonstrasikan oleh kami tadi, kiranya itu dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian di mana saja berada. Sekian dan terima kasih. Bye. Demikian hasil demonstrasi kami tentang alat-alat optik, di mana yang kami tadi pakai sesuai penjelasan di awal tadi, bahwa yang kami gunakan di sini adalah alat optik tentang mata. Dan di sini tadi juga sudah dijelaskan oleh rekan saya tentang mata normal dan cacat mata, yaitu rabun jauh dan rabun dekat, dan cara penanggulangannya jika kita mengalami cacat mata. Mungkin demikian hasil demonstrasi kami, kiranya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua di mana saja teman-teman berada. Sekian dan terima kasih. Setengah putus asa, dia berucap, "Maaf, Ibu,